Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan kode saham IPCC. Ini adalah perusahaan operator terminal kendaraan guys ya, yang cukup menarik karena berhasil mencatatkan kinerja yang positif terutama untuk kuartal 3 di tahun 2023 ini. Nah, jadi kita akan menganalisa baik secara fundamental, price action, lalu kita pun akan memprediksikan dividennya dan melihat harga wajarnya. Apakah ada potensi ya saham IPCC ini menjadi saham yang multi bagger guys ya. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi ya untuk IPCC ini berhasil membukukan kinerja yang sangat bagus, ya labanya 141,94 miliar rupiah di kuartal 3 2023, yang mana pendapatannya ini naik 30,35% guys ya secara year on year-nya. Nah, jadi kita akan melihat dulu untuk profil perusahaan dari IPCC, di mana Indonesia Kendaraan Terminal Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha kendaraan terminal dan beroperasi di Tanjung Priuk, Jakarta. Perusahaan memberikan jasa bongkar muat kapal guys ya dalam proses loading and unloading berbagai jenis kendaraan pabrikan ternama dari luar dan juga dalam negeri dengan layanan cargo touring, stiff touring, lalu ada receiving dan juga delivering. Selain itu, perusahaan juga melayani pelayanan jasa lainnya ya guys ya, selain yaitu Vehicle Processing Center dan Equipment Processing Center. Perusahaan ini didirikan di 5 November tahun 2012, masuk dalam sektor operator infrastruktur transportasi atau operator pelabuhan dan infrastruktur transportasi. Emiten sejenis ada IPCM, Carway, dan juga Port. Tanggal IPO-nya di 9 Juli tahun 2018 dan bisa membagikan dividen di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2019. Nah, ini menarik berarti IPCC ini adalah saham yang sangat peduli dengan investornya karena bisa langsung membagikan dividen setelah mereka listing ya di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat untuk kapitalisasi marketnya 1,30 triliun. Untuk komposisi pemegang sahamnya ada PT Pelindo Multi Terminal 71,28%, PT Pelabuhan Indonesia Investama 5,54%, dan masyarakat 22,45%. Untuk jasanya di sini jasa pelayanan jasa terminal 93,4% menyumbang pendapatan terbesar ya untuk saham IPCC. Lalu 5,8%-nya dari pelayanan jasa barang, 0,7%-nya dari pelayanan rupa-rupa usaha, dan 0,2%-nya dari pengusahaan tanah, bangunan, air, dan juga listrik. Untuk pelanggan saham IPCC, kita lihat ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ya 12%, lalu ada PT Eastern Indo Karmita Lintas itu sebesar 22,9%, PT Bandar Krida Jasindo 16,9%, PT Astra Daihatsu Motor 16,1%, dan lain-lain 32,1%. Kalau misalkan kita perhatikan ya, klien atau pelanggan dari saham IPCC ini tentunya ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk ada PT Toyota Motor dan juga PT Astra Daihatsu Motor. Nah, ini yang jadi menarik gitu guys ya, di mana laba dari IPCC ini ternyata secara tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan. Kita akan langsung lihat dari sisi price action ya, secara year to date atau satu tahun di tahun 2023 ini, ternyata saham IPCC ini mengalami kenaikan 18,49%. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi di sebuah saham, itu teman-teman dilihat minimal track recordnya dalam jangka waktu satu tahun gitu guys ya. Dalam jangka satu tahun, apakah saham tersebut labanya selalu naik? Apakah secara kuartalan kinerjanya bagus? Ya, kalau misalkan teman-teman masih ingin melihat ya dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, teman-teman chartnya itu bisa menggunakan chart weekly, lalu dilihat ya sejak dia IPO, harga sahamnya ini sudah naik berapa persen. Nah, kalau kenaikannya ini terus-terusan naik, nah berarti teman-teman lihat juga faktor pendapatannya. Apakah pendapatannya juga ikut naik? Nah, kalau misalkan pendapatannya ikut naik, itu berarti saham tersebut naik karena fundamentalnya itu diapresiasi oleh market gitu guys ya.
Jadi kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun saja, saham IPCC ini sudah berhasil naik 18,49% ya, untuk saat ini di level 705 per lembar sahamnya. Nah, teman-teman lihat memang untuk saham ini kan investasi yang cukup beresiko, jadi wajar ketika harga saham ini naik turun gitu guys ya. Dan strateginya adalah teman-teman usahakan membeli saham dengan fundamental bagus, dividennya rutin, itu belinya di harga ketika harganya turun. Jangan ketika harganya naik, ketika para investor membicarakan sahamnya, ketika para investor, ibaratnya berbondong-bondong masuk, seharusnya teman-teman sudah membeli sahamnya ketika harganya masih di bawah, yaitu di sekitar bulan Januari ya guys ya. Nah, di sini di bulan Januari harganya mungkin masih sekitar 550-an gitu ya, di bawah 550. Tapi di bulan Februari, Maret ini perlahan-lahan sudah mulai naik ya, bahkan puncaknya di bulan Juli dan juga Agustus ya guys ya, di sekitar harga 800 per lembar saham. Seperti itu guys ya untuk gambaran umum ya mengenai strategi kita untuk berinvestasi ya, belilah saham bagus di harga murah. Oke guys, kita akan lihat dari sisi valuasi ya, pair-nya 6,77 kali. Kalau misal kita lihat dari valuasi pair-nya ternyata ini masih sangat menarik gitu guys ya. Sedangkan PBV-nya sudah berada di angka 1,6 kalinya. Nah, PBV 1 ini sebenarnya masih kita bisa katakan wajar gitu guys ya. Apakah book value di angka 1 itu sudah murah, sudah mahal atau masih murah? Nanti kita akan lihat harga wajarnya. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai habis. Kita akan membahas juga dari sisi net income ya. Ternyata net income secara kuartalan ini mengalami kenaikan ya di kuartal 3 2023. Kinerja terbarunya bagus, kita lihat ya. Naik secara kuartalan ya dari 37 miliar menjadi 63 miliar. Kalau misalkan secara year on year-nya ternyata kuartal 3 ini sama gitu guys ya. Tapi ya berdasarkan annualize di tahun 2023 ini diproyeksikan pendapatannya akan naik ya dari 162 miliar di tahun lalu naik menjadi 189 miliar. Kita lihat dari sisi rasio keuangan di mana cash-nya 600 miliar, total aset 1,7 triliun, liabilitas 529 miliar, working capital 587 miliar, dan total ekuitasnya 1,2 triliun. Kalau misal kita lihat ya, secara rasio keuangan ternyata liabilitas atau hutangnya ini masih cukup rendah jika kita bandingkan dengan total ekuitas. Untuk profitabilitas di sini yang sangat menarik adalah di mana gross profit margin 48%, operating profit margin 44%, dan net profit marginnya 34,78%. Nah, ini termasuk net profit margin atau NPM yang sangat tinggi ya guys ya, di atas 20%, bahkan di atas 30%. Lalu yang menarik adalah di mana operating profit margin ternyata ya, operasionalnya itu tidak terlalu membebankan beban yang besar sehingga net profit margin-nya, keuntungan bersihnya ini sangat tinggi gitu guys ya untuk saham IPCC. Nah, tentunya kita lihat dari rasio keuangan, dari profitabilitas perusahaan, perusahaannya mencatatkan kinerja yang bagus, ya pendapatannya naik terus, tapi rasio keuangannya juga sehat. Nah, berarti ini bisa kita kategorikan termasuk saham yang berfundamental bagus. Kita lihat dari sisi pembagian dividen ya, dividen terakhir yang dibagikan di 11 Juli 2023. Oh, berarti wajar gitu guys ya, di mana di bulan Juli ini kenaikannya maksimal ya ketika akan pembagian dividen. Jadi teman-teman juga harus ingat beli saham itu jauh-jauh hari sebelum dividen ya, jangan mendekati dividen karena harga sahamnya memang biasanya sudah naik tinggi. Untuk dividen yang dibagikan Rp49 per lembar saham, dividen payout ratio-nya 59 persenan, dividen yield-nya 8,83%. Nah, nanti kita akan prediksikan juga untuk next dividennya, kira-kira akan bagi berapa persen gitu guys ya, untuk dividen yield dan pembagian dividen per share-nya. Nanti kita akan prediksikan guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat pembagian dividen saham IPCC secara setelah dia IPO ya di tahun 2018 tadi sudah kita bahas, ternyata di tahun 2019 ini langsung bisa membagikan dividen. Ya lalu di tahun pandemi tahun 2020 ini masih bisa bagi dividen 2 kali ya dalam setahun, tapi di tahun 2021 sempat absen ya. Tahun 2021 absen tidak membagikan dividen, lalu membagikan dividen kembali di tahun 2022 lalu ya. Dan di tahun 2023 ini sudah 2 kali membagikan dividen, yaitu dividen interim ya di Desember 2022 dan dividen finalnya di Juli ya tahun 2023.
Apakah ada potensi untuk IPCC ini membagikan dividen interim di akhir Desember ini? Nanti kita akan lihat, guys ya. Kita akan pantau terus saham IPCC ini. Ya, tapi kemungkinan besar karena labanya naik terus ya, terutama di tahun ini, jadi kemungkinan besar sih akan bagi dividen interim lagi di bulan atau di akhir Desember ini ya, guys ya. Kita tunggu saja informasinya seperti apa nantinya. Kita lanjut ya melihat harga wajar dari saham IPCC ya, di mana pertumbuhan IPS-nya secara tahunan kita lihat ya sebesar 12,16%. Ya, jadi pertumbuhan IPS-nya pun di sini positif. Lalu kita akan lihat harga wajarnya ya berdasarkan Benjamin Graham Fair Value. Teman-teman bisa mendapatkan rumusnya ya mengenai Benjamin Graham Fair Value ini melalui Google ya, banyak sekali untuk rumus-rumusnya, tapi saya lebih senang menggunakan Excel karena penggunaannya lebih simpel gitu guys ya. Nah, teman-teman juga bisa menerapkan ya di Excel-nya teman-teman masing-masing ya sesuai dengan rumusnya um, Benjamin Graham Fair Value, karena memang Benjamin Graham Fair Value ini menitik beratkan terhadap pertumbuhan IPS-nya. Jadi kalau misalkan pertumbuhan IPS-nya ini turun, tentunya harga wajarnya pun akan turun. Kalau misalkan pertumbuhan IPS atau laba bersih ya, ini adalah earning per share cerminan dari laba bersih ya sebuah perusahaan. Nah, jadi ketika harga wajarnya naik, IPS-nya naik, harga wajarnya pun akan naik dan tentunya margin of safety-nya pun akan positif gitu guys ya. Nah, kalau misalkan kita lihat valuasi sederhana, PER-nya 6,77 kali, PBV 1,06 kali. Ya, kalau misal teman-teman juga ya, mungkin ada yang menggunakan IPS kali 10 itu masih murah, IPS kali 20 itu masih mahal. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini. Hanya saja tidak bisa plek di beberapa saham ya. Ada beberapa saham yang memang harganya sudah di atas IPS kali 20 berarti sudah sangat mahal ya, gitu. Jadi saya rasa sih ini hanya rentang harga ya, rentang harga murah, rentang harga mahal ya, antara 1.000 sampai 2.000 gitu guys ya. Jadi harga pastinya kita akan lihat di nilai intrinsiknya. Oke guys, kita akan langsung buka aja guys ya untuk harga wajar saham IPCC ya berdasarkan pertumbuhan IPS-nya di harga Rp1.563 per lembar sahamnya dan harga saat ini di 705. Berarti ada discounted value atau harga saat ini masih terdiskon. Kita lihat margin of safety-nya di angka 54,89% ya guys ya. Wow, ini kan tentunya berarti masih ada upside, masih ada potensi saham IPCC ini akan naik gitu guys ya. Kalau misalkan kita lihat menggunakan IPS kali 10 ya, IPS kali 10 berarti sekitar 104 kali 10 itu di 1040. Ini masih murah ya, dikatakan ya menurut IPS kali 10 ini di angka 1040 ini masih murah. Kita lihat harga wajarnya ya di tengah-tengah gitu guys ya, di sekitar 1563 per lembar sahamnya gitu guys ya. Jadi misalkan nih ya saham IPCC dari 705 naik ke 1.000 gitu guys ya, dia naik ke 1.000. Ini IPCC di harga 1.000 pun masih dinilai murah sebenarnya gitu guys ya. Jadi teman-teman nggak usah heran ya yang menggunakan IPS kali 10 ya benar ya di angka seribuan ya masih murah gitu guys ya, karena kita melihat harga wajarnya itu seharusnya di 1.500-an. Berarti ada potensial upside ya, ada potensi dia naik 50% ya, margin of safety-nya 50% dan potensi kenaikannya 100% gitu ya. Oke guys, jadi untuk IPS kali 20-nya, nah ketika IPCC ini nantinya mungkin ya naik ke harga 2.000 berarti sudah di angka yang cukup mahal. Tapi beruntungnya kita lihat ternyata IPCC saham bagus yang masih murah valuasinya. Kita lihat ya untuk prediksi dividen IPCC di sini sudah saya sederhanakan ya, IPS-nya 104 per lembar saham untuk potensi atau proyeksi full year di tahun 2023 ini. Kita akan lihat ya di PR atau dividen payout ratio-nya berkisar 60 sampai 70%-an. Lalu dividen per share-nya kita lihat 62 sampai 73 per lembar saham. Tentunya ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Di tahun ini pun ya, di tahun 2023 full year-nya itu sekitar Rp62 per lembar saham ya, kalau misalkan kita gabungkan. Sekitar 62 ya, 62, 63 per lembar saham. Dan ini interim dan juga final gitu guys ya, digabung. Nah, jadi 62 ini tentunya lebih rendah, sedangkan 73 ini tentunya akan lebih tinggi ya daripada dividen sebelumnya. Jadi untuk dividen yield-nya berpotensi kisaran 9 sampai 10%-an jika masih berada di harga saat ini 705 per lembar saham. Wah, ini kan sangat bagus gitu guys ya, di mana kinerjanya bagus, rasio keuangan juga sehat.
Lalu pembagian dividen juga rutin, sejak bagi dividen ya hanya 1 tahun aja absen bagi dividen, dan potensi dividen yield-nya pun saya rasa menarik ya karena berada di atas yield-nya saham-saham sektor perbankan gitu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan atau requestan boleh tulis kolom komentar guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari saham murah di harga menarik gitu guys ya dengan valuasi yang masih murah. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.